Orang-orang menginginkan Tuhan lebih dekat dan simpatik daripada Tuhan kaum filosof yang jauh atau Tuhan para ulama yang legalistik. Praktik zikir kaum sufi, pengucapan nama-nama Tuhan sebagai mantra untuk mencapai ekstasi, menyebar keluar lingkaran tarekat. Latihan konsentrasi kaum sufi dengan teknik pernapasan dan postur yang diatur secara cermat membantu orang untuk mengalami rasa kehadiran yang transenden di dalam batin. Tidak semua orang mampu mencapai keadaan mistikal yang lebih tinggi. Namun latihan-latihan spiritual ini sungguh-sungguh telah membantu banyak orang untuk menepiskan ajaran yang simplistik dan antropomorfis tentang Tuhan dan merasakan kehadirannya di dalam diri. Beberapa tarekat menggunakan musik dan tarian untuk meningkatkan konsentrasi, dan para guru sufi menjadi pahlawan bagi orang banyak. Tarekat sufi yang paling terkenal adalah Maulawiyah, yang anggota-anggotanya di barat dikenal sebagai darwis-darwis yang berputar. Tarian mereka yang berwibawa merupakan sebuah metode konsentrasi. Ketika seorang sufi mengambil gerakan berputar, dia merasakan batas-batas dirinya larut bersamaan dengan larutnya dia ke dalam tarian itu, mengantarkannya ke ambang peniadaan diri. Pendiri tarekat ini adalah Jalaluddin Rumi, yang oleh murid-muridnya disebut sebagai Maulana, guru kami. Rumi dilahirkan di Khurusan, Asia Tengah, tetapi pindah ke Konya di kawasan Turki modern sebelum kedatangan tentara Mongol. Mistismenya bisa dipandang sebagai respons Muslim terhadap bencana ini, yang mungkin telah membuat banyak orang kehilangan keimanan kepada Allah. Gagasan Rumi mirip dengan gagasan Ibn al-Arabi, tetapi karyanya, Masnawi, yang sering disebut Injil kaum Sufi, memiliki daya tarik yang lebih populer dan membantu menyebarkan konsepsi ketuhanan kaum mistik di kalangan kaum Muslim awam yang bukan Sufi. Pada tahun 1244, Rumi jatuh kagum pada seorang darwis bernama Syamsuddin, yang dipandangnya sebagai manusia sempurna pada generasi itu. Syamsuddin memang dipercaya sebagai inkarnasi Nabi dan minta dipanggil dengan nama Muhammad. Reputasinya diragukan dan konon dia menolak untuk menjalankan syariat, memandang dirinya telah melewati tahapan lahiriah semacam itu. Dapat dimaklumi jika murid-murid Rumi khawatir akan kekaguman gurunya kepada tokoh itu. Ketika Syamsuddin terbunuh dalam sebuah huru-hara, duka Rumi tak terlipur dan dia menghabiskan semakin banyak waktu untuk musik dan tarian mistikal. Dia mampu secara imajinatif mentransformasikan kesedihannya ke dalam simbol tentang cinta ilahiyah, tentang kerinduan Allah kepada manusia dan kerinduan manusia kepada Allah. Disadari atau tidak, setiap orang berusaha mencari Tuhan yang tak pernah ditemukan, secara samar-samar sadar bahwa dia terpisah dari sumber wujudnya. Dengarkan suara buluh, bagaimana ia mengisahkan sebuah cerita yang meluhkan keterpisahan. Sejak aku terpisah dari rumpun bambu, ratapanku telah membuat setiap orang merasa sendu. Ku ingin dadaku terbelah oleh derita, agar aku bisa menyingkapkan kepada orang itu kekuatan hasrat cinta. Setiap orang yang terpisah jauh dari sumbernya pasti mendambakan saat-saat ketika ia bersatu dengannya. Manusia sempurna diyakini bisa mengilhami manusia biasa untuk mencari Tuhan. Syamsuddin telah mengilhami Rumi melahirkan syair-syair Masnawi yang mengisahkan derita perpisahan ini. Seperti sufi-sufi lain, Rumi memandang alam sebagai teofani dari sekian banyak nama Tuhan. Sebagian di antaranya mengungkapkan kemarahan atau kekerasan Tuhan. Sebagian lainnya mengungkapkan sifat kasih yang melekat dalam hakikat ilahi. Kaum mistik terlibat dalam perjuangan tanpa akhir untuk mengenali kasih sayang, cinta, dan keindahan Tuhan di dalam segala sesuatu dan membuang yang lainnya. Masnawi menantang seorang muslim untuk menemukan dimensi transenden di dalam kehidupan manusia dan menemukan realitas tersembunyi di balik penampakan lahiriah. Ego adalah yang membutakan mata kita dari misteri batin yang ada dalam segala sesuatu. Tetapi begitu kita bisa melampauinya, maka kita tak lagi merupakan wujud yang terpisah, tetapi satu dengan dasar semua yang ada. Di sini, Rumi juga menekankan bahwa Tuhan tak lain merupakan pengalaman subjektif. Dia menceritakan kisah tentang Musa dan pengembala untuk melukiskan rasa hormat yang harus kita perlihatkan kepada konsepsi orang lain tentang Tuhan. Suatu hari, Musa mendengar seorang pengembala berbicara akrab dengan Tuhan. Yang dapat kukatakan ketika mengingatmu,
Demikianlah simpul si pendoa itu, hanyalah ai dan ah. Musa sangat terkejut. Siapa gerangan teman bicara yang dibayangkan si pengembala ini? Pencipta langit dan bumi kah? Dia seakan-akan tengah berbicara dengan pamannya. Pengembala itu bertobat dan mengembara membawa kegelisahannya ke padang pasir, namun Tuhan menegur Musa. Tuhan tidak menghendaki kata-kata ortodoks, tetapi cinta yang membakar dan kerendahan hati. Tak ada satu cara yang benar untuk berbicara tentang Tuhan. Apa yang tampak salah bagimu, benar baginya. Apa yang racun bagi seseorang, menjadi madu bagi orang lain. Kemurnian dan kecemaran, kemalasan dan ketekunan dalam beribadah tak ada artinya bagiku. Aku jauh dari semua itu. Cara-cara beribadah tidaklah untuk diurutkan sebagai lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Orang Hindu mengamalkan Hindu. Muslim Dravida di India melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Semuanya adalah pemujaan dan semuanya benar. Bukanlah aku yang dimuliakan dalam peribadatan itu, tetapi mereka jualah. Aku tak mendengar kata-kata yang mereka ucapkan. Aku menatap ke dalam sikap yang rendah hati. Yang membuka kerendahan itu adalah realitas, bukan bahasa. Lupakan pengucapan. Aku ingin yang membakar. Yang membakar, jadilah sahabat-sahabat dengan apimu. Bakarlah pikiranmu dan semua bentuk ekspresimu. Setiap pembicaraan tentang Tuhan sama absurdnya dengan yang diucapkan oleh pengembala itu. Tetapi jika seorang mukmin menerawang menembus takbir untuk melihat keadaan apa adanya, dia akan menyadari bahwa keadaan itu berbeda dengan semua prasangka manusia. Pada masa itu, berbagai tragedi juga telah membantu orang Yahudi Eropa membentuk konsepsi baru tentang Tuhan. Perang antisemitisme Barat kemudian membuat hidup menjadi tidak nyaman bagi masyarakat Yahudi, dan banyak di antara mereka menghendaki Tuhan yang lebih dekat dan personal daripada Tuhan yang jauh sebagaimana dalam mistisme mahkota. Selama abad ke-9, keluarga Kalonimos bermigrasi dari Italia Selatan menuju Jerman dan membawa bersama mereka beberapa literatur mistik. Namun pada abad ke-12, pengejaran atas diri mereka telah memasukkan iklim pesimisme ke dalam keyakinan Askenazi. Hal ini terungkap di dalam tulisan 3 anggota klan Kalonimos, yakni Rabbi Samuel the Elder, penulis risalah pendek Sefer Hayirah, dan penulis Sefer Hasidim, dan sepupunya Rabbi Eliezer ben Judah dari Worms, yang menyunting sejumlah risalah dan teks mistik. Mereka bukanlah para filosof atau pemikir sistematis, dan karya mereka memperlihatkan bahwa mereka telah meminjam gagasan dari sejumlah sumber yang tampaknya tidak saling sesuai. Mereka sangat terkesan pada filsuf kering Saadia bin Yosef, yang buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, dan pada tokoh-tokoh mistik Kristen seperti Francis dan Assisi. Dari sumber-sumber yang beraneka ragam ini, mereka berhasil menciptakan spiritualitas yang penting bagi kaum Yahudi Prancis dan Jerman hingga abad ke-17. Para rabi dapat diingat kembali menyatakan bahwa menolak kenikmatan yang telah diciptakan Tuhan adalah dosa. Tetapi kaum pietis Jerman mengajarkan pengingkaran yang menyerupai asketisme Kristen. Seorang Yahudi hanya akan melihat Shekhinah di dalam akhirat nanti jika dia memalingkan diri dari kesenangan dan meninggalkan hobi perintang waktu, seperti memelihara binatang atau bermain dengan anak-anak. Orang Yahudi mesti menumbuhkan apatheia, seperti sikap Tuhan, tak bergeming terhadap cercaan dan hinaan. Namun, tidaklah mustahil untuk memandang Tuhan sebagai sahabat. Mistisme mahkota takkan pernah mengimpikan memanggil Tuhan dengan sebutan engkau, seperti yang dilakukan Eliezer. Keakraban ini merayap ke dalam liturgi, menggambarkan Tuhan yang imanen dan hadir dengan dekat sembari tetap transenden. Segalanya ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam segala sesuatu. Engkau mengisi segala sesuatu dan melingkupinya. Ketika segalanya diciptakan, engkau ada di dalam segalanya. Sebelum segalanya diciptakan, engkau adalah segalanya. Mereka meninggikan imanansi ini dengan menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa mendekati Tuhan dalam dirinya sendiri, kecuali Tuhan yang memanifestasi kepada manusia melalui kemuliaannya atau dalam cahaya agung yang disebut Shekhinah. Kaum pietis tidak merisaukan inkonsistensi yang nyata ini. Mereka lebih memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan praktis daripada kesenangan-kesenangan teologis.
mengajarkan kepada sesama Yahudi tentang metode konsentrasi dan sikap yang bisa meningkatkan rasa tentang kehadiran Tuhan. Sikap diam adalah penting. Seorang pietis harus memajamkan matanya rapat-rapat, menutup kepalanya dengan syal, sembahyang untuk menghindari gangguan, mengencangkan perutnya, dan mengertakkan giginya. Mereka merancang cara khusus untuk mengeluarkan doa, yang dirasakan mendorong tumbuhnya rasa kehadiran ini. Alih-alih sekedar mengulang kata-kata liturgi, seorang pietis harus menghitung huruf-huruf dalam setiap kata, menjumlahkan nilai numeriknya, dan meninggalkan makna bahasa yang harfiah. Dia mesti mengarahkan perhatiannya ke atas untuk mendorong timbulnya rasa tentang realitas yang lebih tinggi. Situasi kaum Yahudi di wilayah Islam yang tak memiliki permusuhan antisemitik jauh lebih menggembirakan sehingga mereka tidak membutuhkan ajaran Askenazi ini. Mereka mengembangkan bentuk Yudaisme baru sebagai respon terhadap perkembangan kaum Muslim. Sebagaimana para filsuf Yahudi telah berupaya menjelaskan Tuhan Alkitab secara filosofis, orang Yahudi lainnya mencoba memberikan tafsiran mistik dan simbolik tentang Tuhan mereka. Pada mulanya kaum mistik ini hanya berjumlah sangat sedikit. Mereka mengajarkan disiplin esoterik yang diwariskan dari seorang guru kepada muridnya. Mereka menyebutnya Kabbalah atau tradisi yang diwariskan. Akan tetapi, pada akhirnya Tuhan yang dikonsepsikan oleh Kabbalah menarik perhatian mayoritas umat dan menancap dalam imajinasi kaum Yahudi dengan cara yang tidak pernah dicapai oleh Tuhan para filosof. Filsafat mengancam untuk mengubah Tuhan menjadi abstraksi yang jauh. Tetapi Tuhan kaum mistik mampu menyentuh ketakutan dan kecemasan yang terletak lebih dalam daripada nalar. Jika mistisme mahkota telah puas dengan melihat kemuliaan Tuhan dari luar, Kabalis berupaya menempuh kehidupan batin Tuhan dan kesadaran manusia. Alih-alih berspekulasi secara rasional tentang hakikat Tuhan dan persoalan metafisika hubungan Tuhan dengan alam, kaum Kabalis beralih kepada imajinasi. Seperti halnya kaum Sufi, kaum Kabalis menggunakan pembedaan yang dibuat kaum Gnostik dan Neoplatonis antara esensi Tuhan dan Tuhan yang terungkap dalam wahyu maupun ciptaan. Tuhan dalam dirinya sendiri secara esensial tidak bisa diketahui, tidak bisa dikonsepsikan, dan impersonal. Mereka menyebut Tuhan yang tersembunyi itu Ein Sof, secara harfiah berarti tanpa akhir. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang Ein Sof. Dia tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab ataupun Talmud. Penulis anonim abad ke-13 menulis bahwa Ein Sof tidak bisa menjadi subjek sebuah wahyu bagi manusia. Berbeda dengan YHWH, Ein Sof tidak memiliki nama yang terdokumentasikan. Dia bukan suatu oknum, bukan berjenis laki-laki atau perempuan. Ini merupakan pandangan yang berbeda secara radikal dari Tuhan yang sangat personal dalam Alkitab dan Talmud. Kaum Kabalis mengembangkan mitologi tersendiri untuk membantu mereka menjelajahi alam kesadaran keagamaan baru. Untuk menjelaskan hubungan antara Ein Sof dan YHWH tanpa terjerumus ke dalam bid'ah Gnostik dengan menyatakan bahwa keduanya merupakan dua wujud yang berbeda, kaum Kabalis mengembangkan metode simbolik dalam membaca kitab suci. Seperti halnya kaum Sufi, mereka membayangkan sebuah proses di mana Tuhan yang tersembunyi membuat dirinya dikenal oleh manusia. Ein Sof telah memanifestasikan dirinya kepada kaum mistik Yahudi dalam 10 aspek atau sefirot. Bilangan realitas ilahiyah. Ke-10 aspek ini beremanasi dari Tuhan yang gaib di kedalaman yang tak terhingga. Setiap sefirah mewakili satu tahap dalam pengungkapan wahyu Ein Sof dan memiliki nama simboliknya sendiri. Tetapi masing-masingnya mengandung keseluruhan misteri tentang Tuhan dari sudut pandang tertentu. Metode tafsir kabalistik membuat setiap kata yang ada di dalam Alkitab merujuk pada satu di antara 10 sefirot itu. Setiap ayat menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena yang ada pasangannya di dalam kehidupan batin Tuhan sendiri. Ibn al-Arabi memandang kesedihan Tuhan yang membuat dirinya terungkap bagi manusia sebagai firman yang telah menciptakan alam. Dalam cara yang hampir sama, sefirot merupakan nama yang diberi Tuhan untuk dirinya sendiri, sekaligus sarana yang dengannya dia menciptakan alam. Secara bersamaan, ke-10 nama ini membentuk satu namanya yang agung, yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Nama-nama itu mewakili tahap-tahap turunnya Ein Sof dari kesendirian yang tak tertembus menuju alam materi. Nama-nama itu biasanya disusun secara urut sebagai berikut. 1. Keter Elyon atau mahkota tertinggi. 2. Chokhmah, kebijaksanaan. 3. Binah, akal. 4. Hesed, cinta atau pengampunan.
Din, kekuasaan. Rachamim, kasih sayang. Netzach, keabadian. Hod, keagungan. Yesod, fondasi. Malkut, kerajaan. Juga disebut Shekinah. Kadangkala, Sefirot digambarkan sebagai sebuah pohon yang tumbuh terbalik. Akarnya di kedalaman Ein Sof yang tak terduga dan puncaknya di Shekinah, di dunia. Gambaran organik ini mengungkapkan kesatuan simbol kabalistik. Ein Sof adalah getah yang mengalir melalui dahan-dahan pohon dan membuatnya hidup, menyatukan dahan-dahan itu dalam realitas yang rumit dan misterius. Meskipun ada perbedaan antara Ein Sof dengan nama-namanya, keduanya adalah satu dengan cara yang hampir sama seperti batu bara dengan nyala api. Sefirot mewakili alam-alam cahaya yang menerangi kegelapan Ein Sof yang tetap berada dalam rahasia tak tertembus. Ini merupakan cara lain untuk menunjukkan bahwa pandangan kita tentang Tuhan tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan realitas yang dirujuknya. Namun, alam Sefirot bukanlah realitas alternatif yang berbeda di luar sana, antara Tuhan dan alam. Sefirot bukanlah anak tangga yang menghubungkan langit dan bumi, melainkan melandasi alam yang dicerap oleh indera. Karena Tuhan adalah segalanya di dalam segalanya, Sefirot hadir dan aktif di dalam segala sesuatu yang ada. Mereka juga mewakili tahap-tahap kesadaran manusia yang dilalui seorang mistik untuk naik menuju Tuhan dengan cara turun ke dalam pikirannya sendiri. Di sini Tuhan dan manusia kembali digambarkan sebagai tak terpisahkan. Sebagian kabalis melihat Sefirot sebagai anggota tubuh manusia primordial sebagaimana yang dimaksud Tuhan pada awalnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika dinyatakannya bahwa manusia telah diciptakan dalam citra Tuhan. Realitas duniawi yang ada di sini bersesuaian dengan realitas arketipal yang ada di alam akhirat. Citra Tuhan sebagai pohon atau seorang manusia merupakan cetusan imajinatif tentang sebuah realitas yang mengelak formulasi rasional. Kaum kabalis tidak bersikap antagonistik terhadap falsafah. Banyak di antara mereka menghormati tokoh-tokoh seperti Saadia Gaon dan Maimonides. Tetapi mereka merasa simbolisme dan mitologi lebih memuaskan daripada metafisika dalam menyingkap misteri Tuhan. Naskah kabalistik yang paling berpengaruh adalah Zohar, yang mungkin ditulis sekitar tahun 1275 oleh ahli mistik Spanyol, Musa dari Leon. Ketika masih muda, dia telah mempelajari pemikiran Maimonides, namun lambat laun merasakan daya tarik mistisme dan tradisi esoterik Kabbalah. Zohar, kitab kemegahan, merupakan sejenis novel mistika yang berkisah tentang pengembaraan ahli Talmud abad ketiga, Simeon ben Yohai, bersama putranya Eliezer mengelilingi Palestina berbicara kepada murid-muridnya tentang Tuhan, alam, dan kehidupan manusia. Tak terdapat struktur yang jelas dan tidak ada perkembangan tema atau gagasan yang sistematik di dalam kitab ini. Pendekatan seperti itu asing bagi Zohar, yang konsepsi ketuhannya menolak sebarang bentuk pemikiran yang runtut. Seperti Ibn al-Arabi, Musa dari Leon percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kepada setiap mistikus sebuah wahyu yang unik dan personal sehingga tak ada batasan cara untuk menafsirkan Taurat. Seiring perkembangan si kabalis, lapis demi lapis makna pun terungkap. Zohar menampilkan emanasi misterius dari ke-10 Sefirot sebagai proses yang dengannya Ein Sof yang impersonal menjadi personal. Dalam 3 Sefirot tertinggi, Keter, Hokmah, dan Bina, ketika Ein Sof memutuskan untuk mengungkapkan diri, barulah realitas ketuhanan itu dapat dirujuk sebagai satu oknum. Ketika dia turun melalui Sefirot tengah, Hesed, Din, Teferet, Netzach, Hod, dan Yesod, dia menjadi engkau. Akhirnya ketika Tuhan hadir di dunia Shekinah, dia menyebut dirinya aku. Pada tahap inilah, yakni ketika Tuhan menjadi suatu individu dan ekspresi dirinya terlengkapi, manusia bisa memulai perjalanan mistiknya. Begitu seorang mistikus telah memperoleh pemahaman tentang jiwanya yang terdalam, dia menjadi sadar akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya dan kemudian mampu naik ke tataran impersonal yang lebih tinggi, meninggalkan keterbatasan personalitas dan egotisme. Ini adalah kepulangan kembali ke sumber asal wujud kita dan alam realitas non-makhluk yang tersembunyi. Dalam perspektif mistikal ini, dunia indrawi kita tak lebih dari bagian akhir dan kulit paling luar dari realitas ilahiyah. Di dalam Kabbalah, seperti halnya di dalam Sufisme, doktrin penciptaan tidak sungguh-sungguh dikaitkan dengan asal-usul alam secara fisik. Zohar memandang kitab Kejadian sebagai versi simbolik dari krisis yang dialami Ein Sof, yang menyebabkan Tuhan memecahkan keheningannya yang dalam dan mewahyukan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Zohar,
Pada mulanya, ketika kehendak sang raja mulai berlaku, dia menorehkan tanda-tanda pada aura ilahi. Nyala kegelapan memancar dari bagian paling dalam Ensof, bagaikan kabut yang terbentuk dari ketiadaan bentuk, melingkupi lingkaran aura ini, tidak hitam dan tidak putih, tidak merah dan tidak hijau, dan sama sekali tak berwarna. Dalam kitab Kejadian, firman kreatif pertama dari Tuhan adalah, "Jadilah terang." Dalam komentar Zohar atas Kejadian, nyala gelap ini merupakan sefirah pertama, Keter Elyon, mahkota agung Tuhan. Ia tidak berwarna atau berbentuk. Kabalis lain lebih suka menyebutnya tiada. Bentuk ketuhanan tertinggi yang bisa dikonsepsikan oleh manusia disamakan dengan ketiadaan karena ia tak bisa diperbandingkan dengan sesuatu yang ada. Oleh karena itu, semua sefirot lahir dari rahim ketiadaan. Inilah tafsiran mistikal terhadap doktrin tradisional tentang penciptaan ex nihilo. Proses ekspresi diri Tuhan terus berlanjut seperti pancaran cahaya yang menyebar ke wilayah yang semakin meluas. Zohar menyatakan lagi, namun, ketika nyala ini mulai memiliki ukuran dan keluasan, ia menghasilkan warna-warna yang cerah. Sebab pada inti terdalamnya muncul sumber yang melimpahkan nyala ke segala yang ada di bawahnya, tersembunyi dalam rahasia misterius Ensof. Sumber itu menembus, namun tidak seluruhnya tertembus. Aura abadi yang mengelilinginya. Semuanya bisa diketahui sepenuhnya hingga di bawah pengaruh terobosan itu, sebuah titik di langit bersinar terang. Di luar titik ini, tak lagi yang bisa diketahui atau dipahami, dan ia disebut Bareshit, permulaan, firman pertama dari penciptaan. Yang dimaksud dengan titik di sini adalah Chokhmah, yaitu sefirah kedua yang mengandung bentuk ideal dari semua yang tercipta. Titik itu berkembang menjadi sebuah istana atau bangunan yang kemudian menjadi Binah, safirah ketiga. Ketiga sifirah tertinggi ini mewakili keterbatasan pemahaman manusia. Kaum Kabalis mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam Binah sebagai siapa? Yang agung yang menjadi awal setiap pertanyaan. Namun, tak mungkin mendapatkan sebuah jawaban. Meskipun Ensof secara perlahan menyesuaikan dirinya ke dalam keterbatasan manusia, kita tetap saja tidak bisa mengetahui siapa itu. Semakin tinggi kita naik, dia pun semakin diselimuti kegelapan dan misteri. Ketujuh sefirot berikutnya dianggap berhubungan dengan 7 hari penciptaan di dalam kitab Kejadian. Selama periode biblikal YHWH akhirnya menang atas dewi-dewi Kanaan kuno dan kultus erotik mereka. Akan tetapi, ketika kaum Kabalis berjuang untuk mengungkapkan misteri Tuhan, mitologi kuno justru kembali menegaskan diri meskipun dalam bentuk yang samar. Zohar menggambarkan Binah sebagai ibu langit, yang rahimnya ditembus oleh nyala gelap untuk melahirkan 7 sefirot yang lebih rendah. Kemudian Yesod, sefirah ke-9, mengilhami beberapa spekulasi yang menyerupai penis. Ia digambarkan sebagai saluran yang melaluinya kehidupan ilahiyah menyembur ke alam semesta lewat tindakan prokreasi mistikal. Akan tetapi, justru di dalam Shekhinah, sefirah ke-10, simbolisme seksual kuno tentang penciptaan dan teogoni tampil dengan jelas. Di dalam Talmud, Shekhinah dipandang sebagai figur netral, tidak memiliki jenis kelamin maupun gender. Namun, dalam Kabbalah, Shekhinah menjadi aspek kewanitaan Tuhan. Bahir, salah satu naskah kabalistik paling kuno, mengidentifikasikan Shekhinah dengan figur Gnostik Sophia, emanasi ketuhanan terakhir yang jatuh dari pleroma dan kini mengembara, sesat dan terasing dari Tuhan di dunia. Zohar mengaitkan pengusiran Shekhinah ini dengan kejatuhan Adam, seperti dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dikatakan bahwa kepada Adam telah diperlihatkan sefirot tengah dalam pohon kehidupan dan Shekhinah dalam pohon pengetahuan. Alih-alih menyembah ketujuh sefirot sekaligus, Adam memilih untuk memuliakan Shekhinah saja, memisahkan kehidupan dari pengetahuan dan memutuskan kesatuan sefirot. Kehidupan ilahiyah tidak lagi mengalir ke dunia tanpa gangguan karena telah terpisah dari sumber ilahiyahnya. Tetapi dengan mentaati Taurat, komunitas Israel bisa memulihkan keterasingan Shekhinah dan menyatukan kembali alam dengan Tuhan. Tidak mengherankan jika banyak penafsir Talmud yang kolot menganggap ini sebagai gagasan yang menyesatkan. Tetapi pengusiran Shekhinah yang menggemakan mitos-mitos kuno tentang dewi-dewi yang mengembara jauh dari alam suci menjadi salah satu unsur Kabbalah yang paling populer. Shekhinah yang perempuan membawa keseimbangan seksual ke dalam pandangan tentang Tuhan yang cenderung menjadi sangat maskulin, dan ini jelas memenuhi sebuah kebutuhan keagamaan yang penting.
Pandangan tentang pengusiran ilahiyah ini juga menunjukkan rasa keterpisahan yang merupakan sebab dari begitu banyak kegalauan manusia. Zohar selalu menyatakan bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang terpisah atau telah memasuki hubungan yang tidak sesuai baginya. Salah satu persoalan etika monoteisme adalah bahwa ia telah mengisolasi kejahatan, karena kita tidak dapat menerima gagasan bahwa ada kejahatan di dalam zat Tuhan. Timbul bahaya bahwa kita pun tidak akan mampu memikulnya dalam diri kita sendiri. Kejahatan kemudian dicampakkan dan dipandang sebagai monster yang tidak manusiawi. Citra setan yang menyeramkan di dalam Kristen Barat merupakan bentuk proyeksi yang terbelokkan seperti itu. Zohar menggambarkan akar kejahatan ada pada Tuhan itu sendiri, di dalam din atau keadilan yang tegas, Safirah kelima. Din disebut sebagai tangan kiri Tuhan, Hesed, pengampunan, sebagai tangan kanannya. Selama din bekerja harmonis dengan pengampunan Tuhan, ia merupakan hal yang positif dan berguna. Namun jika ia menjauh dan terpisah dari sefirot yang lain, ia menjadi kejahatan dan destruktif. Zohar tidak menceritakan kepada kita tentang bagaimana perpisahan ini bisa terjadi. Pada bab mendatang, kita akan menyaksikan bahwa kaum Kabalis generasi selanjutnya merenungkan problem kejahatan yang mereka pandang sebagai akibat dari sejenis kecelakaan primordial yang terjadi pada tahap paling awal dari proses pengungkapan diri Tuhan. Kabalah menjadi kurang masuk akal jika ditafsirkan secara harfiah, tetapi mitologinya telah terbukti memuaskan secara psikologis. Ketika bencana dan tragedi menyelimuti kaum Yahudi Spanyol selama abad ke-15, Tuhan kabalistiklah yang membantu mereka memaknai penderitaan yang menimpa mereka. Kita bisa menyaksikan ketajaman psikologis Kabalah dalam karya-karya seorang mistikus Spanyol, Abraham Abulafia. Sebagian besar karya itu disusun pada waktu yang kira-kira bersamaan dengan Zohar. Tetapi Abulafia lebih memusatkan perhatian pada metode praktis mencapai rasa tentang Tuhan daripada tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Metode-metode ini mirip dengan yang digunakan para psikoanalis. Metode-metode ini mirip dengan yang digunakan para psikoanalis masa kini dalam pencarian sekular mereka dan akan pencerahan. Seperti kaum sufi yang menginginkan pengalaman bersama Tuhan seperti yang dialami Muhammad, Abulafia mengaku telah menemukan cara untuk mencapai ilham kenabian. Dia mengembangkan sebentuk yoga Yahudi, menggunakan latihan konsentrasi biasa seperti bernapas, membaca mantra, dan mengambil posisi tubuh tertentu untuk mencapai keadaan kesadaran yang berubah. Abulafia adalah seorang kabalis yang tidak biasa. Dia adalah seorang yang sangat terpelajar yang telah melakukan studi atas Taurat, Talmud, dan falsafah sebelum beralih kepada mistisme karena sebuah pengalaman religius luar biasa yang dialaminya pada usia 31 tahun. Tampaknya, dia berkeyakinan bahwa dirinya adalah seorang Mesias, bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan juga untuk orang Kristen. Dia melakukan banyak perjalanan di seluruh Spanyol untuk mencari pengikut dan bahkan berlayar hingga ke timur dekat. Pada tahun 1280, dia mengunjungi Paus sebagai duta Yahudi. Meskipun Abulafia sering melancarkan kritik keras terhadap Kristen, dia tampaknya menghargai kemiripan antara Tuhan kabalistik dengan teologi Trinitas. Tiga sefirot tertinggi mengingatkan orang pada logos dan ruh, akal dan hikmat Tuhan yang berasal dari Bapa, ketiadaan yang hilang dalam cahaya yang tak terjangkau. Abulafia sendiri senang berbicara tentang Tuhan dalam cara Trinitarian. Untuk menemukan Tuhan ini, Abulafia mengajarkan tentang perlunya membebaskan jiwa dan melepaskan ikatan yang membelenggunya. Frase melepaskan ikatan juga ditemukan dalam Buddhisme Tibet, indikasi lain tentang kesamaan universal para mistikus. Proses yang digambarkan mungkin dapat dibandingkan dengan upaya psikoanalitis untuk membuka kompleksitas yang mengganggu kesehatan mental pasien. Sebagai seorang kabalis, Abulafia lebih memperhatikan energi ilahi yang menggerakkan seluruh ciptaan tetapi tidak bisa dipersepsi oleh jiwa. Selama kita menyumbat pikiran dengan ide-ide yang didasarkan pada persepsi indrawi, akan sulitlah untuk menangkap unsur transenden kehidupan. Melalui latihan-latihan yoganya, Abulafia mengajarkan murid-muridnya untuk melampaui kesadaran normal demi menemukan suatu alam yang sama sekali baru. Salah satu metodenya adalah Hokmah Ha-Seruf, ilmu tentang kombinasi huruf, berupa meditasi tentang nama Tuhan. Seorang kabalis diminta untuk menggabungkan huruf-huruf dari nama ilahi dalam kombinasi berbeda. Tujuannya adalah untuk memisahkan pikirannya dari yang konkret menuju persepsi yang lebih abstrak. Pengaruh dari latihan semacam ini yang terkesan sangat tidak menjanjikan menurut pandangan orang luar ternyata sangat hebat. Abulafia sendiri membandingkannya dengan sensasi mendengarkan harmoni musik. Huruf-huruf abjad itu menjadi not-not dalam lagu.
Dia juga menggunakan metode asosiasi ide yang disebutnya dilub atau melompat dan kevitsah, meloncat, dan yang sangat mirip dengan praktik asosiasi bebas analitik modern. Metode ini juga memberikan hasil yang menakjubkan, seperti yang dijelaskan oleh Abulafia. Ia menerangi proses mental yang tersembunyi dan membebaskan seorang kabalis dari penjara wilayah duniawi dan membawanya menuju batas wilayah ilahi. Dalam cara ini, belenggu-belenggu jiwa dibuka dan seorang murid dapat menemukan sumber kekuatan psikis yang mencerahkan pikirannya dan mengobati penderitaan hatinya. Sebagaimana pasien psikoanalitis membutuhkan bimbingan terapisnya, Abulafia mengajarkan bahwa pengembaraan mistikal ke dalam pikiran hanya mungkin dilakukan di bawah bimbingan seorang guru Kabbalah. Dia sangat sadar akan bahayanya karena pernah menderita krisis pengalaman keagamaan yang nyaris membuatnya putus asa. Pasien pada masa sekarang sering menginternalisasi pribadi seorang analis untuk memperoleh kekuatan dan kesehatan yang dimilikinya. Demikian pula, Abulafia menulis bahwa seorang kabalis akan sering melihat dan mendengar pribadi pembimbing spiritualnya yang menjadi penggerak dari dalam yang membuka pintu-pintu tertutup di dalam dirinya. Dia merasakan desakan kekuatan baru dan perubahan batin yang begitu kuat sehingga seolah-olah berasal dari sebuah sumber ilahi. Seorang murid Abulafia memberikan tafsiran lain tentang ekstasi. Seorang mistikus, katanya, menjadi Mesias bagi dirinya sendiri. Di dalam ekstasi, dia berhadapan dengan visi tentang dirinya sendiri yang telah dibebaskan dan dicerahkan. Ketahuilah bahwa ruh kenabian yang sempurna disediakan bagi Nabi sehingga dia tiba-tiba melihat bentuk dirinya tegak di hadapannya. Dan dia lupa akan dirinya sendiri dan diri itu terpisah darinya. Dan mengenai rahasia ini, guru kami berkata di dalam Talmud, betapa besar kekuatan para nabi yang membandingkan bentuk dari dia yang membentuknya, artinya yang membandingkan manusia dengan Tuhan. Kaum mistik Yahudi selalu enggan untuk mengakui penyatuan diri dengan Tuhan. Abulafia dan murid-muridnya hanya akan mengatakan bahwa melalui pengalaman bersatu dengan pembimbing spiritual atau dengan mencapai pembebasan pribadi seorang kabalis telah disentuh oleh Tuhan secara tidak langsung. Ada perbedaan jelas antara mistisme abad pertengahan dengan psikoterapi modern, namun kedua disiplin itu telah mengembangkan teknik-teknik yang sama untuk mencapai penyembuhan dan keutuhan pribadi. Di Barat, orang Kristen lebih lambat mengembangkan suatu tradisi mistikal. Mereka tertinggal di belakang kaum monoteis di Bizantium maupun di Imperium Islam dan mungkin tidak siap untuk perkembangan baru ini. Namun, selama abad ke-14 terjadi ledakan dahsyat agama mistikal, khususnya di Eropa Utara. Jerman secara khusus menghasilkan sekelompok mistikus seperti Meister Eckhart, Johannes Tauler, Gertrude yang Agung, dan Henry Suso. Inggris juga memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan barat ini dan melahirkan 4 mistikus besar yang segera menarik sejumlah pengikut di benua dan di negeri mereka sendiri, yaitu Richard Rolle dari Hampole, pengarang The Cloud of Unknowing yang tak dikenal, Walter Hilton, dan Dame Julian dari Norwich. Sebagian mistikus ini lebih maju daripada yang lain. Richard Rolle, misalnya, tampaknya terjebak dalam penumbuhan sensasi eksotik dan spiritualnya kadang dicirikan oleh sejenis egoisme. Akan tetapi, sebagian besar di antara mereka menemukan banyak pandangan yang sama dengan yang telah dicapai oleh orang Yunani, kaum Sufi, dan para kabalis. Meister Eckhart, misalnya, yang sangat berpengaruh terhadap Tauler dan Suso, dipengaruhi oleh Denis de Areopagite dan Maimonides. Dia adalah seorang frater Dominikan yang brilian dan mengajarkan filsafat Aristoteles di Universitas Paris. Akan tetapi, pada tahun 1325, ajaran mistiknya memicu konflik dengan uskup besar Cologne yang menuduhnya bid'ah. Dia dituduh mengingkari kebaikan Tuhan karena berkeyakinan bahwa Tuhan dilahirkan di dalam jiwa dan menyebarkan paham tentang keabadian alam. Namun demikian, beberapa kritikus terberatnya justru berpandangan bahwa Eckhart adalah seorang ortodoks. Kekeliruan terletak pada penafsiran beberapa karyanya secara harfiah, bukan secara simbolik, seperti yang dimaksudkannya. Eckhart adalah seorang penyair yang sangat menyenangi paradoks dan metafora. Meski percaya bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang rasional, pada saat yang sama dia menyangkal bahwa akal semata bisa membentuk konsepsi yang memadai tentang hakikat ilahi. Dalil tentang sesuatu yang bisa diketahui hanya bisa dibuat berdasarkan indera atau akal, demikian argumentasinya.
Pengetahuan tentang Tuhan tidak bisa dibuktikan oleh persepsi indrawi sebab dia bukanlah materi, atau oleh akal sebab dia tidak memiliki bentuk apapun yang bisa diketahui. Tuhan bukan sekedar wujud lain yang eksistensinya bisa dibuktikan secara seperti layaknya objek pikiran normal lainnya. Tuhan, demikian Eckhart menyatakan, adalah tiada. Ini bukan berarti bahwa Tuhan adalah sebuah ilusi, melainkan bahwa dia memiliki bentuk eksistensi yang lebih kaya dan lebih utuh dibandingkan dengan yang bisa kita ketahui. Eckhart juga menyebut Tuhan sebagai kegelapan, bukan untuk menyatakan ketiadaan cahaya, melainkan untuk menunjukkan kehadiran sesuatu yang lebih cerah. Eckhart juga membedakan antara Tuhan tertinggi yang paling cocok digambarkan lewat terma negatif seperti kekacauan, keliaran, kegelapan, dan ketiadaan dengan Tuhan yang dikenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai orang Barat, Eckhart senang menggunakan analogi Agustinus tentang Trinitas dalam pikiran manusia dan menyeratkan bahwa meski doktrin Trinitas tidak bisa diketahui oleh akal, namun hanya akallah yang mempersepsikan Tuhan sebagai 3 oknum. Begitu seorang mistikus telah mencapai penyatuan diri dengan Tuhan, dia akan melihatnya sebagai yang esa. Orang Yunani tidak akan menyukai gagasan semacam ini, namun Eckhart sepakat dengan mereka bahwa Trinitas sebenarnya merupakan sebuah doktrin mistikal. Dia senang membicarakan Tuhan Bapa yang menurutnya telah menghadirkan putra di dalam jiwa, persis seperti perawan Maria yang telah mengandung Kristus di dalam rahim. Rumi juga telah melihat kelahiran Nabi Isa dari seorang perawan sebagai simbol kelahiran jiwa di hati seorang mistikus. Menurut Eckhart, ini adalah penafsiran alegoris tentang keterkaitan jiwa dengan Tuhan. Tuhan hanya mungkin diketahui melalui pengalaman mistikal. Oleh karena itu, lebih baik berbicara tentang dia dengan menggunakan terminologi negatif, seperti yang pernah dianjurkan oleh Maimonides. Kita mesti memurnikan konsepsi tentang Tuhan, membuang prakonsepsi konyol dan tamsil yang antropomorfis. Kita bahkan mesti menghindar dari menggunakan kata Tuhan itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan Eckhart ketika berkata, keterpisahan terakhir dari tertinggi manusia adalah ketika demi Tuhan dia meninggalkan Tuhan. Ini tentu merupakan proses yang menyakitkan. Karena Tuhan itu tiada, maka kita harus siap untuk menjadi tiada pula agar mencapai penyatuan dengannya. Dalam suatu proses yang mirip dengan fana kaum sufi, Eckhart bicara tentang pelepasan atau lebih tepatnya keterpisahan. Dalam cara yang sangat mirip dengan ketika seorang muslim memandang tindakan menyembah kepada selain Allah sebagai musyrik, Eckhart mengajarkan bahwa seorang mistik harus menolak terbelenggu pada ide terbatas pada apapun tentang Tuhan. Hanya dengan cara itu, dia akan mencapai kesamaan dengan Tuhan. Eksistensi Tuhan tentunya adalah eksistensiku dan keberadaan Tuhan menjadi keberadaanku sendiri. Karena Tuhan adalah landasan bagi wujud, tak perlu lagi mencarinya di luar sana atau membayangkan pendakian menuju sesuatu yang berada di luar dunia yang kita kenal ini. Jika Al-Hallaj mengejutkan para ulama dengan seruannya Ana al-Haq, Eckhart mengejutkan uskup-uskup Jerman dengan doktrin mistikalnya. Apa arti pernyataan bahwa seorang manusia biasa dapat mencapai kesamaan dengan Tuhan? Selama abad ke-14, para teolog Yunani memperdebatkan persoalan ini mati-matian. Karena Tuhan tidak bisa dijangkau, bagaimana dia bisa mengomunikasikan dirinya dengan manusia? Jika terdapat perbedaan antara esensi Tuhan dan aktivitas atau energinya, seperti yang diajarkan oleh para bapak gereja, tentu merupakan penghujatan untuk membandingkan Tuhan yang ditemui oleh orang Kristen dalam doa dengan Tuhan itu sendiri. Gregory Palamas, uskup besar Saloniki, mengajarkan bahwa meski tampaknya paradoks, setiap orang Kristen dapat memperoleh pengetahuan langsung tentang Tuhan itu sendiri. Benar, esensi Tuhan memang selalu berada di luar pemahaman kita, tetapi energinya tidak berbeda dari Tuhan dan tidak boleh dipahami sebagai sisa-sisa cahaya Tuhan semata. Seorang mistikus Yahudi pasti akan setuju, Tuhan Ein Sof akan tetap diselimuti kegelapan yang tak tertembus, namun Sefirotnya dengan sendirinya suci, bertiup secara abadi dari inti Tuhan tertinggi. Terkadang manusia dapat melihat atau mengalami energi-energi ini secara langsung, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa kemuliaan Tuhan telah tiba. Tak seorang pun pernah melihat esensi Tuhan, tetapi itu tidak berarti bahwa sebuah pengalaman langsung tentang Tuhan adalah mustahil. Kenyataan bahwa penegasan ini bersifat paradoks tidaklah memusingkan Palamas sama sekali. Telah sejak lama disepakati oleh orang Yunani bahwa setiap pernyataan tentang Tuhan pasti bersifat paradoks. Hanya dengan demikian, orang bisa mempertahankan rasa tentang misteri dan ketak terjangkauannya.
Palamas menuliskannya sebagai berikut. Kita dapat berpartisipasi dalam hakikat ilahi, namun pada saat yang sama, dia secara keseluruhan tetap tak terjangkau. Kita perlu menegaskan keduanya pada waktu yang bersamaan dan mempertahankan antimoni sebagai kriteria bagi doktrin yang benar. Tak ada yang baru dalam doktrin Palamas karena semua itu pernah dirumuskan oleh Simeon, sang teolog baru pada abad ke-11. Namun Palamas ditentang oleh Barlam de Calabrian. Namun, Palamas ditentang oleh Barlam de Calabrian yang pernah belajar di Italia dan sangat kuat dipengaruhi oleh Aristotelisme rasionalistik Thomas Aquinas. Dia menentang perbedaan tradisional Yunani antara esensi Tuhan dengan energinya dan menuduh Palamas memecah Tuhan ke dalam dua bagian yang terpisah. Barlam mengajukan definisi tentang Tuhan yang merujuk kembali kepada kaum rasionalis Yunani kuno dan menekankan simplisitas mutlaknya. Para filosof Yunani seperti Aristoteles yang menurut Barlam secara istimewa telah dicerahkan oleh Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa diketahui dan jauh dari alam. Tidaklah mungkin oleh karena itu bagi manusia untuk melihat Tuhan. Manusia hanya bisa merasakan pengaruhnya secara tidak langsung di dalam kitab suci atau kehebatan penciptaan. Barlam dikecam oleh Konsili Gereja Ortodoks pada tahun 1341, tetapi mendapat dukungan dari para pendeta lain yang juga telah terpengaruh oleh Aquinas. Pada dasarnya, ini merupakan konflik antara Tuhan kaum mistik dan Tuhan para filosof. Barlam dan para pendukungnya, Gregory Akindinos, Nisoporas Gregoras, dan Thomis Prokoros Sidone, tak mengenal teologi apofatik Bizantium yang menekankan keheningan, paradoks, dan misteri. Mereka lebih menyukai teologi Eropa Barat yang lebih positif, yang mendefinisikan Tuhan sebagai wujud, bukannya tiada. Bertentangan dengan ketuhanan misterius dari Denis, Simeon, dan Palamas, mereka merancang konsepsi Tuhan yang mungkin dinyatakan. Orang Yunani senantiasa tak percaya pada kecenderungan seperti ini dalam pemikiran Barat dan dalam menghadapi rasukan ide-ide Latin yang rasionalistik ini. Palamas menegaskan kembali teologi paradoks ortodoksi timur. Tuhan tidak boleh direduksi ke dalam sebuah konsep yang dapat diekspresikan oleh perkataan manusia. Dia sependapat dengan Barlam bahwa Tuhan tidak bisa diketahui, namun demikian berkeyakinan bahwa manusia dapat mengalami kehadiran Tuhan. Cahaya yang telah mengubah kemanusiaan Yesus di Gunung Tabor bukanlah esensi Tuhan yang memang tak pernah dilihat oleh manusia, tetapi dengan cara yang misterius merupakan Tuhan itu sendiri. Liturgi yang menurut teologi Yunani mengabadikan kesucian ajaran ortodoks menyatakan bahwa di Gunung Tabor kita telah melihat Bapa sebagai cahaya dan Roh Kudus sebagai cahaya. Itulah wahyu tentang kita yang dahulu dan kita yang akan datang ketika seperti Kristus kita dituhankan. Apa yang kita lihat ketika berkontemplasi tentang Tuhan di dalam kehidupan ini bukanlah wakil Tuhan, melainkan Tuhan itu sendiri. Tentu saja, ini merupakan sebuah kontradiksi, namun Tuhan Kristen memang sebuah paradoks. Antimoni dan keheningan mewakili satu-satunya sikap yang tepat di hadapan misteri yang kita sebut Tuhan. Bukan sebuah hiruk-pikuk filosofis yang mencoba menjernihkan segala kesulitan. Barlam telah berupaya membuat konsep ketuhanan terlalu konsisten. Dalam pandangannya, Tuhan itu harus identik dengan esensinya atau tidak sama sekali. Dia telah mencoba untuk membatasi Tuhan pada esensinya dan menyatakan adalah mustahil baginya untuk hadir di luar itu melalui energinya. Namun, itu sama artinya dengan berpikir tentang Tuhan seakan-akan dia sekedar fenomena lain dan didasarkan pada pandangan kemanusiaan semata tentang apa yang mungkin atau yang mustahil. Palamas berkeyakinan bahwa visi tentang Tuhan merupakan ekstasi bersama. Manusia bertransendensi terhadap diri sendiri, namun Tuhan juga mengalami ekstasi transendensi dengan cara keluar dari dirinya agar dapat dikenal oleh makhluk. Tuhan juga keluar dari dirinya sendiri dan turun untuk menjadi satu dengan pikiran kita. Kemenangan Palamas yang teologinya tetap laku di kalangan Kristen Ortodoks atas kaum rasionalis Yunani abad ke-14 mewakili kemenangan yang lebih luas bagi mistisme di dalam ketiga agama monoteistik. Sejak abad ke-11, para filosof muslim telah tiba pada kesimpulan bahwa akal yang tak tergantikan fungsinya dalam studi-studi semacam kedokteran dan sains sama sekali tidak memadai ketika dihadapkan kepada studi tentang Tuhan. Bersandar pada akal semata sama seperti berusaha makan sup dengan menggunakan garpu. Tuhan kaum Sufi telah meraih keunggulan atas Tuhan para filosof di kebanyakan bagian wilayah kerajaan Islam.
Pada bab mendatang akan kita saksikan bahwa Tuhan kaum Kabalis pun menjadi dominan di dalam spiritualitas Yahudi selama abad ke-16. Mistisme mampu menerobos lebih jauh ke dalam pikiran daripada bentuk-bentuk agama yang lebih rasionalistik dan legalistik. Tuhan kaum mistik mampu menjawab kebutuhan, ketakutan, dan kecemasan primitif, hal yang tak mampu dilakukan oleh Tuhan para filosof yang jauh. Pada abad ke-14, Barat telah melahirkan agama mistiknya sendiri dan mengambil langkah awal yang sangat menjanjikan. Namun, mistisme di Barat tak pernah menyebar seluas di dalam tradisi-tradisi lain. Di Inggris, Jerman, dan Skotlandia yang telah menghasilkan ahli-ahli mistik ternama, kaum pemburu Protestan abad ke-16 mengecam spiritualitas yang tidak alkitabiah ini. Di gereja Katolik Roma, tokoh-tokoh mistik terkemuka seperti Santa Teresa dan Avila sering diancam oleh inkuisisi kontra-reformasi. Sebagai akibat dari reformasi, Eropa mulai melihat Tuhan dalam cara yang semakin rasionalistik.